Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan Islam yang bertema dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dengan saya, Sinta Nuria Sabilana dengan nomor NIM 0604072093. Yang pertama yaitu pendidikan adalah suatu alat atau sarana bagi manusia untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan memiliki standar dan dasar-dasar yang tertata di kurikulumnya. Jelas teori-teori dan konsep-konsep pendidikan yang sangat relevan dengan keadaan hari ini. Yang kedua adalah dasar pendidikan Islam, yaitu ada dasar pokok. Yang pertama adalah dasar pokok, yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar-dasar pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafal bahasa Arab sebagai hujjah Rasulullah dan menjadi pedoman bagi manusia dengan petunjuknya serta merupakan ibadah bagi yang membacanya. Yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam karena sunnah hakikatnya adalah sebagai penjelas dan praktek dari ajaran Al-Quran. Sunnah juga merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi umatnya. Dasar pendidikan Islam yaitu terdapat dasar tambahan. Dasar tambahan ini terdapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ijtihad, yang kedua adalah maslahah mursalah, yang ketiga yaitu urf, yaitu nilai-nilai dan adat istiadat dalam masyarakat. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orang muslim untuk selalu berperilaku berdasarkan ajaran-ajaran Islam, yang mana tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari sumber ajaran pokok yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, untuk melengkapi dan untuk lebih mempermudah terselesaikannya ajaran Islam, itu sangat dibutuhkan yang namanya ijtihad. Karena era globalisasi dari Al-Quran dan As-Sunnah itu belum cukup atau belum bisa menjamin dengan adanya tujuan pendidikan Islam akan tercapai. Yang kedua yaitu adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Yang selanjutnya yaitu ada urf, yaitu nilai-nilai adat istiadat dalam masyarakat. Al-urf adalah suatu kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus-menerus dan selanjutnya akan membentuk hukum sendiri. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu adalah membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga akan tercermin dari sikap tindakan dalam seluruh kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat yang dapat dibina melalui penalaran agama yang intensif dan efektif. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam menurut Al-Abrashi. Terdapat 4 bagian yaitu 1. Pembinaan akhlak,
Kedua, menyiapkan anak didik untuk hidup dunia dan akhirat. Yang ketiga, penguasaan ilmu. Yang keempat, keterampilan bekerja dalam masyarakat. Untuk tujuan ilmu pendidikan Islam secara umum yaitu tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan harus bersifat stasioner yang artinya telah mencapai atau meraih segala yang diusahakan. Misalnya, saya berniat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Maka setelah niat itu terlaksana, berarti tujuan telah tercapai. Adapun untuk meraih tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha yang merupakan ikhtiar, maksudi, upaya mencapai maksud. Dari sekian banyaknya tujuan pendidikan Islam, ada beberapa tujuan pendidikan Islam yang dapat disistematiskan yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Terwujudnya ihsan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu terwujudnya insan kamil yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, terwujudnya insan muslim yang berkepribadian. Yang keempat, terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu pengetahuan. Yang kelima, terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang-orang lain. Yang keenam, terwujudnya insan yang sehat, jasmani maupun rohaninya. Yang ketujuh, terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmu kepada sesama manusia untuk mewujudkan tujuan di atas. Pendidikan Islam harus memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dengan dilengkapi oleh sumber daya pendidikan yang berkompeten. Dalam istilah usuliyah dinyatakan bahwa al-umuru bil maqasidiha, bahwa setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasikan pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Istilah ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata berorientasi pada sederetan materi. Karena itulah, tujuan pendidikan Islam menjadi komponen pendidikan yang harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lainnya. Namun, pada pengertian sempit, tujuan pendidikan tidak melekat bersatu dalam setiap proses pendidik, tetapi dirumuskan sebelum proses pendidikan berlangsung. Dengan demikian, di luar proses pendidikan. Selain itu, rumusannya membatasi diri pada penguasaan kemampuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas hidup kelak di kemudian hari. Berhubungan dengan hal itu, maka pendidikan merupakan menyiapkan seseorang untuk dapat memainkan peranan secara tepat dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya, baik dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja atau occupation oriented maupun tugas hidup sebagai manusia, training of life. Jadi jelas bahwa tujuan pendidikan terbatas atau dalam arti sempit pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu yang sesuai dengan jenis peranan profesional dan sosial yang diharapkan dapat dimainkan dengan tepat. Selanjutnya yaitu sebelum masuk kesimpulan, kita akan masuk ke dalam fungsi tujuan pendidikan Islam dalam terlebih dahulu ya.
Dalam kegiatan pengajaran harus mempunyai tujuan, karena setiap kegiatan yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arah yang jelas. Tujuan yang jelas dan berguna akan membuat orang terarah dan sungguh-sungguh. Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuannya. Segala daya dan upaya pengajaran harus dipusatkan pada pencapaian dari tujuan itu. Bahan pengajaran, metode dan teknik pelaksanaan kegiatan pengajaran, sarana dan alat yang dipergunakan harus dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Harus berfungsi sebagai 1. Titik pusat perhatian dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengajaran. Yang kedua, penentu arah kegiatan pengajaran, titik pusat perhatian dan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pengajaran. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pokok yang akan dikembangkan dalam memperdalam dan memperluas ruang lingkup pengajaran. Yang keempat, pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan dari kegiatan. Selain itu, fungsi dari tujuan adalah 1. Mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik merupakan tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan berkelanjutan dari tujuan pertama. Memberi usaha, sifat dan usaha itu. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah dasar adalah landasan untuk berdirinya suatu yang berfungsi memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai. Dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pokok ajaran Islam yang utama, yang saling melengkapi. Kemudian ijtihad sebagai bentuk interpretasi dari antar keduanya, agar bisa menjawab segala tantangan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah dalam arti beribadah kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku dalam pengucapan saya yang tidak sopan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.